Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk kali ini saya kembali menggunakan PowerPoint yang disusun oleh Heni Purnamawati, Adip Marifus Sururi, dan Narum Yuni Margono. Oke, untuk klasifikasi makhluk hidup ini kita akan mempelajari 3 subbab utama, diantaranya ciri-ciri benda di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Oke, ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup, sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah atau buatan. Benda tak hidup alamiah. Benda tak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam, misalnya tanah, batu, pasir, dan logam. Sedangkan benda tak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contoh, meja, kursi, mobil, dan robot. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Kemudian yang kedua adalah peka terhadap rangsangan. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangannya yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut dengan iritabilitas. Kemudian yang ketiga ialah bernafas. Setiap saat kita bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Kita dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kita akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Ya, setiap makhluk hidup itu pasti bernafas ya. Karena sel-sel dalam tubuh itu memerlukan oksigen untuk dapat bekerja. Oke, kemudian selanjutnya adalah beradaptasi. Beradaptasi atau kita sebut dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Itu adalah salah satu contoh adaptasi. Kemudian, memerlukan makanan. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Kalau hewan dan manusia mendapatkan makanan dari makhluk lain, ini disebut dengan heterotrof. Sedangkan untuk tumbuhan, karena memproduksi makanannya sendiri, maka disebut dengan autotrof. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup itu biasa disebut dengan tinja atau feses ya untuk hewan atau manusia.
Untuk tumbuhan bagaimana? Ada juga ya. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan keturunan. Jadi, berkembang biak atau reproduksi ialah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu pun masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah berbentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang terakhir memiliki bahan genetik. Bahan genetik ini adalah DNA dan RNA. Oke, selanjutnya pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kemudian ada juga sistem klasifikasi 5 kingdom. Jadi 5 kingdom ini ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kita mulai dari klasifikasi dikotom. Klasifikasi dikotom, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Ada sistem alami, sistem artifisial atau buatan, dan sistem filogenik. Kemudian ada pemberian nama ilmiah, nama marga, dan penunjuk spesies. Nah, jadi hewan dan tumbuhan itu punya marga dan penunjuk spesies. Nah, tumbuhan dan hewan itu beda ya. Jadi kalau tumbuhan, tingkat tertingginya adalah regnum. Kemudian di bawahnya ada divisio, klesis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, kalau hewan bedanya di mana? Di 2 tingkat teratas. Kalau hewan tertingginya adalah kingdom, phylum, klesis, ordo, familia, genus, dan spesies. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, tingkat regnum kingdom ini kita sebut sebagai kerajaan atau dunia. Nah, divisio dan phylum, ini divisi phylum, klesis itu kelas, ordo itu bangsa, familia itu suku, genus itu marga, dan spesies itu jenis masing-masing. Kemudian untuk nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya Oryza sativa L. Huruf L besar merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Nah, di sini harus diperhatikan ya, Oryza sativa ini penulisannya miring atau italic kalau kita ketik dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk kata pertama harus ditulis dengan huruf kapital. Bagian depannya Oryza, O-nya huruf besar. Kemudian di kata kedua sativa, S-nya kecil. Kemudian nama penemunya disingkat paling belakang. Nah, yang kedua, kunci determinasi. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut. Kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun,
Pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Contoh kunci determinasi. 1. Yang A tumbuhan berspora, kemudian yang B tumbuhan berbiji. Kemudian ada akar rhizoid, akar serabut, tulang daun menyirip, tulang daun sejajar, batang berkayu, batang herbaceous. Baiklah, masuk ke sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama kelompok Monera. Monera ini dibagi menjadi dua, ada jenis bakteri dan cyanobacteria. Untuk bakteri, ciri-cirinya ada 4 bentuk bakteri, yaitu lonjong atau bulat, atau kokus, batang atau silinder, bacillus, ada yang lengkung atau koma, dan spiral, spirilium. Jadi 4 bentuknya ya, berbeda-beda nama. Memiliki alat gerak yang berupa flagella. Perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangbiakan seksualnya dengan cara transformasi dan konjugasi. Ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, di udara, air, dan tanah. Bakteri dapat bersifat menguntungkan dan merugikan manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan manusia yaitu Escherichia coli yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus manusia, dan Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Adapun contoh bakteri yang merugikan manusia yaitu Salmonella typhi yang mengakibatkan penyakit tifoid atau tipes, dan Mycobacterium tuberculosis yang mengakibatkan penyakit tuberkulosis atau TBC. Kemudian cyanobacteria, ciri-cirinya memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Beberapa ganggang hijau biru berkoloni dengan membentuk untaian. Dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi maupun dengan pembentukan spora khusus atau akinet. Dapat ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Contoh ganggang hijau biru yaitu Oscillatoria anabaina, Gleocapsa, dan Nostoc. Kemudian untuk kelompok Protista. Protista mirip tumbuhan disebut dengan algae. Ciri-ciri memiliki dinding sel dan klorofil, bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak. Reproduksi dapat secara seksual dan aseksual. Contohnya, Euglena sp, Laminaria sp, Eusema sp, Chlorella sp, dan Palmaria sp. Kemudian ada Protista mirip hewan, disebut dengan protozoa. Ciri-ciri memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia, silia, flagella, serta hidup di air tawar, tanah, dan parasit. Contoh, Paramecium sp, Amoeba sp, Trypanosoma sp, dan Plasmodium. Kemudian ada Protista mirip jamur. Protista mirip jamur melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amoeba, dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Contoh, jamur air atau Oomycota meliputi Phytophthora sp dan Pythium sp, serta jamur lendir Myxomycota meliputi Ceramyomyxa fruticulosa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai dengan kelompok Protista terlebih dahulu. Untuk 3 kingdom lainnya, untuk fungi, plantae, dan animalia akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi, see you on the next video.